Kebangkitan Cina dan posisi dominan yang sekarang dipegang oleh Cina dianggap menentang tatanan internasional liberal yang telah diberlakukan semenjak Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Cina mulai mempromosikan alternatif lain selain tatanan hegemonik yang didominasi oleh Amerika Serikat. Cina telah muncul sebagai kekuatan non-barat yang secara dominan mengubah pemesanan infrastruktur dunia, bahwa fokusnya tidak lagi pada dominasi sepihak Amerika Serikat, tetapi sekarang menjadi kompetitif dengan hadirnya Cina. Dan untuk lebih jelas pembahasannya, tetap stay tune di channel kami, bukan asal bacot. Kebangkitan Cina sudah diprediksi pada tahun 1800-an oleh Napoleon Bonaparte yang membuat sebuah kutipan terkenal. Cina adalah raksasa yang tertidur, biarkanlah ia tertidur, karena kalau dia bangun, maka dia akan menguncang dunia. Dan juga pada tahun 2001 oleh seorang sarjana terkemuka hubungan internasional yang bernama John Mesemer menulis sebuah buku penting yang disebut Tragedi Politik Kekuatan Besar, bahwa kebangkitan Cina akan menentang hegemoni Amerika Serikat dan tatanan dunia internasional yang telah dibangun oleh Amerika Serikat. Fakta sekarang adalah tentang kebangkitan Cina yang damai, bermula ketika Deng Xiaoping membuka Cina menjadi negara yang sangat berorientasi pasar dan mengubah Cina dari negara miskin di Asia menjadi raksasa manufaktur dan kekuatan perdagangan terbesar di dunia. Pergeseran dominasi Amerika Serikat dan sekutu Eropanya oleh Cina dimulai ketika perdagangan bebas. Pada April tahun 1997, Cina bersama dengan Rusia mengeluarkan pernyataan bersama untuk mempromosikan multipolarisasi dunia dan membangun tatanan internasional baru yang saat itu adalah momen unipolar Amerika Serikat sebagai kekuatan satu-satunya yang terbesar di dunia. Terutama tentang tindakan luar negeri sepihak oleh Amerika Serikat dan sekutunya, seperti perang NATO dan Amerika Serikat di Kosovo tahun 1999, diikuti oleh invasi Afghanistan pada tahun 2001, Irak 2003, dan penggulingan Muammar Gaddafi di Libya tahun 2011. Kesemua tindakan tersebut tidak disetujui oleh PBB, yang menempatkan gaya demokrasi Amerika Serikat di negara lain, dan hal ini ditentang oleh Cina. Cina lebih menyukai pendekatan yang banyak disebut nilai-nilai tradisional, nilai-nilai kedaulatan dan non-intervensi dalam urusan internal negara lain. Cina mulai melawan dengan apa yang dirasakan sebagai tekanan Barat, dan pertentangan ini mulai dilakukan baik secara domestik maupun internasional. Cina mengusulkan alternatif yang disebut keberagaman peradaban. Dengan kata lain, bukan hanya demokrasi dominan Barat, tetapi keragaman peradaban. Cina mulai mempromosikan nilai keragaman peradaban melalui pendirian lembaga-lembaga di seluruh dunia. Sekitar 500 lembaga didirikan untuk mempromosikan nilai-nilai Cina. Sebagian pendapat tentang konflik hegemonik antara Amerika Serikat dan Cina, seperti apa yang disebut banyak orang sebagai perangkap fasilitas, hanyalah argumen bahwa setiap kali sebuah bangsa bangkit dan mulai untuk menentang kekuatan dominan, dan ketika Cina menemukan tempat barunya dalam tatanan internasional, dan itu adalah upaya melawan keunggulan Amerika Serikat dan dominasi Amerika Serikat di dunia. Cina mencari akomodasi yang lebih besar dalam organisasi internasional dan dukungan suara yang lebih kuat dalam organisasi internasional. Ungkapan Cina adalah tidak ingin satu suara Amerika Serikat menjadi satu-satunya suara dominan dalam organisasi internasional. Negara-negara lain juga harus memiliki posisi dan pandangan yang didengar. Pada dasarnya, Cina menghadapi unilateralisme Amerika Serikat dan mempromosikan multilateralisme yang adil. Cina sudah mulai melakukan langkah ini secara terpadu dan kepemimpinan dalam urusan internasional.
Sebagai contoh, pada tahun 2001, Cina mengorganisasi apa yang dikenal dengan Organisasi Shanghai atau SGO. Ini adalah organisasi keamanan kolektif termasuk negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Cina, dan Rusia, dan juga termasuk India, Iran, dan Mongolia. Ini adalah upaya khusus oleh Cina untuk mengorganisir organisasi keamanan kolektif di lingkungannya yang tidak didominasi oleh NATO dan Amerika Serikat, dan ini selanjutnya membuat kekhawatiran bagi NATO. Prinsip-prinsip utama dari Organisasi Kerjasama Shanghai mencerminkan nilai-nilai non-intervensi dalam urusan eksternal dan internal negara lain. Selanjutnya pada tahun 2009 dengan organisasi BRICS yang diikuti oleh negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ini dimulai pada tahun 2009 sebagai cara untuk melawan G7. Yang kita ketahui G7 adalah organisasi dari Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Kanada, Jepang, dan negara Eropa lainnya. Dominasi BRICS juga mencerminkan keseimbangan kekuatan global. BRICS menyatakan untuk mendukung tatanan dunia yang lebih demokratis dan adil, multipolar berdasarkan aturan hukum internasional, kesetaraan, saling menghormati, kerjasama, terkoordinasi, dan pengambilan keputusan yang kolektif semua negara. Dan ini menekan terhadap dominasi Amerika Serikat dan sekutunya di tempat seperti Kosovo, Libya, Afghanistan, dan Irak, dan juga menyerukan untuk organisasi ganda dengan apa yang disebut organisasi dialog. Cina sekarang juga telah mengorganisir organisasi dialog yang signifikan dengan semua negara-negara di Afrika. Organisasi dialog besar lainnya adalah Organisasi Dialog Eropa Timur Tengah yang melibatkan sekitar 13 negara-negara di Eropa dan terus-menerus melakukan dialog masalah ekonomi, pembangunan, dan keuangan. Cina juga telah merambah ke daerah-daerah dengan lingkup yang secara tradisional merupakan lingkup pengaruh Amerika Serikat, terutama di Amerika Latin dan Eropa. Cina juga mengusulkan tatanan ekonomi internasional baru. Organisasi BRICS mengorganisir sesuatu yang dikenal sebagai Bank Pembangunan Baru yang bertujuan membantu membiayai pembangunan di negara-negara lain, dan itu didominasi oleh Cina dan menolak persyaratan gaya barat yang tercermin dalam Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional yang menempatkan beberapa persyaratan pinjaman, bantuan keuangan untuk mengembangkan ekonomi atau membangun infrastruktur. Cina menyatakan secara khusus bahwa mereka tidak akan campur tangan dan mendikte kebijakan negara lain. Dan selanjutnya pada tahun 2015, Cina mengepalai Organisasi Investasi Infrastruktur Asia, dan ini adalah alternatif World Bank yang tentu saja tidak didominasi oleh Amerika Serikat. Dan Organisasi Investasi Infrastruktur Asia ini tidak diikuti oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Bank Investasi Infrastruktur Asia adalah cara yang dilakukan oleh Cina dan merupakan prakarsa ekonomi paling signifikan oleh Cina dan banyak dikenal dengan istilah Inisiatif Belt and Road atau BRI yang dimulai pada tahun 2013. Ini pada dasarnya adalah proyek jaringan keuangan infrastruktur yang didominasi oleh Cina, dan ini merupakan tantangan besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Inisiatif Belt and Road menggunakan Bank Investasi Infrastruktur Asia dan Bank Pembangunan Baru, dan ini telah diterapkan di banyak negara berkembang, terutama di Afrika. Nah, demikianlah ulasan kami kali ini. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan edukasi buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. 不干涉非洲内政。